Saudara kasih Tuhan, tetap nikmati kuasa Tuhan di dalam segala situasi, di dalam keadaan apapun yang sekarang ini sedang mengimpit hidupmu dan bahkan mungkin hidup banyak orang, bangsa. Percayalah, kuasanya tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap hadir, dia akan tetap menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Sebab hanya Dialah sumber pertolongan bagi setiap kita. Haleluya. Glory Tuhan. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Tuhan akan tetap menolong kita di dalam segala keadaan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan kau percaya bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu dan pasti akan mendatangkan kebaikan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Kau bekerja.
semua kami yang ada saat pagi hari ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu mengakui bahwa kuasa Tuhan terlalu besar dalam hidup kami. Itulah yang membimbing kami, menghantar kami, membawa kami dalam keadaan kemenangan sampai hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur hormat kepada Engkau. Sebab kami sadar betapa ajaib, betapa indah, betapa agung, betapa besar karya-Mu bagi kami. Itulah yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puas bersama dengan Tuhan. Hati kami puas bersama dengan Engkau, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan yang nyata hari lepas hari dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, ucapan syukur kami datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau ada bagi semua kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini pun Tuhan, kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sebab kami merindukan suara-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Allah berbicara bagi kami untuk membangkitkan hati kami, iman kami, pengharapan kami, kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu tanpa firman Allah kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami akan goyah, kami akan jatuh, kami akan hilang. Tapi karena Tuhan, karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, dan itu akan kami dengarkan sekali lagi saat pagi hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan hati kami sekalian, urapi kami semuanya, jamah hati kami, pikiran kami, supaya hati kami merindukan firman Allah, hati kami tertuju pada firman Allah. Sebab Engkau sendiri berbicara bagi kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini pemberitaan kebenaran firman Allah. Semua kami yang menyampaikan firman Allah, baik kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, dirawat oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya. Saya sangat bangga dan mengucap syukur kalau saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ya yang ada pada hari ini. Dan ya saya melihat mulai dari pojok ujung kanan sampai pojok kiri dan sampai ke depan semuanya penuh dengan sukacita. Ya saya bangga dengan anak-anak tempat ini. Ya iya, ada pepatah di luar berkata, kenal maka sayang, kenal maka tak sayang. Ini depan ini siapa begitu ya? Ya, saya memperkenalkan diri supaya jangan tanya-tanya begitu ya. Nama saya Firman Nurung. Ya biasa kami masih saya biasa menyebut nama Firman Nurung begitu. Kalau biasanya di sini mungkin namanya AA begitu ya. Ya, tapi tidak salah ya kalau saya sebut nama saya Firman Nurung. Saya anak dari Pendeta Manurung yang ada di Tanah Jawa Perdamaian. Saya anak laki-laki terakhir, atau mungkin pernah lihat ada beberapa abang saya, ada Pak Asbon Manurung. Jadi saya adiknya. Ya saya kira tidak jauh-jauh beda wajahnya begitu ya. Ya, saya sudah menikah, walaupun orang bilang kayak menikah. Ya saya sudah menikah. Istri saya orang Toraja, yang orang Sulawesi Selatan. Nah, lalu ketemu di Jogja waktu kuliah dan menikah. Dan kami memberi marga, ya memberi marga menjadi Buru Sitorus. Jadi saya Manurung, nanti Sitorus. Jadi mengikuti bapak Manurung, mama Sitorus begitu. Jadi jadi Pariban begitu. Kami sudah dikaruniai Tuhan 3 anak, 2 putri dan yang terakhir 1 putra. Cukup begitu ya. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga kami mulai dari G, sehingga panggilannya dulu atau mereka menyebut kami ini 3G ya, 3G begitu ya, 3G ya. Yang pertama Given, yang kedua Giovan, yang ketiga Grivan. Dimulai dari G diakhiri dengan N. Walaupun opungnya sulit bilang itu, lalu bilang lagi Ipet gitu ya. Yang Ipet, Ipan, Gripan
itu opungnya dulu menyebutnya ya. Kami tinggal di Bandung, pelayanan membantu atau bersama-sama dengan Bapak Pendeta Philip Sutisna sebagai Ketua BP di Bandung, dan di sana kami bergabung dan membantu pelayanan dan juga membantu di sebuah sekolah di Bandung sana ya. Kami datang ke Simalungun atau ke Siantar atau ke kampung halaman dalam rangka yang 1 minggu atau 8 hari yang lalu orang tua kami atau mama dipanggil Tuhan lebih dahulu, dan dalam rangka itu kami datang keluarga dan sampai hari pemakaman, lalu kami boleh bertemu dengan hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Kepala, lalu sedikit bincang, lalu ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara hari ini. Jadi saya bersyukur ada di tempat ini, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala di tempat ini bersama dengan Ibu, bersama dengan seluruh pengurus gereja dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, saya kira itu perkenalannya ya Bapak Ibu. Nah, mari bersama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini atau menjelang siang ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Ya. Mari kita lihat bersama firman Tuhan, dan kita akan mencoba membaca bersama-sama secara responsoria. Saya baca ayat yang ke-25 dan Bapak Ibu Saudara pelan-pelan kita akan membaca ayat 26 demikian sampai ayat 27 dulu. Ya, demikian 3 ayat ini kita membaca. Saya pertama ayat 25. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ayat 26, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan di bagian ayat ini seolah-olah Yesus itu seperti menghentikan langkah kepemiringan, kepengikutan orang-orang banyak yang datang pada waktu itu. Ayat 25 berkata, pada suatu kali ada banyak orang berduyun-duyun, banyak sekali orang berduyun-duyun datang untuk mengikut Yesus, untuk melihat Yesus, untuk mengikuti dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka seperti menyatakan rasa tertarik, mereka seperti ingin melihat seperti apa Yesus itu. Mereka begitu terkesan melihat Yesus yang datang pada waktu itu. Mungkin seperti tokoh fenomenal, atau sekarang istilah anak muda sekarang, viral. Banyak orang yang datang berduyun-duyun, tetapi yang sedikit mengherankan, Yesus seolah-olah begini berjalan, lalu dia berpaling begini. Yang artinya dia berhenti, nah mungkin lagi berjalan ke belakangnya, lalu dia berhenti, lalu dia menyampaikan ayat yang kita baca ini. Sontak membuat orang terhenti sejenak, lalu berpikir ulang, lalu mereka harus mengevaluasi kembali soal kepengikutan mereka kepada Tuhan. Yesus seperti ingin memberikan sebuah syarat atau untuk menseleksi. Ada orang berkata, ada banyak orang yang kagum terhadap Yesus, ada banyak orang yang merasa senang dengan Yesus, tetapi hanya berapa yang bisa dianggap layak untuk menjadi murid atau pengikut. Pengaku dengan pengikut beda. Kita bisa mengagumi seseorang tapi tidak menjadi pengikutnya. Tapi juga kita harus menjadi seorang pengagum kalau kita mengikut Yesus. Kita tidak terpaksa atau kita tidak merasa tidak mengasihi, tidak menyayangi, tidak senang dengan Yesus, tidak mungkin. Maka Yesus sedang memberikan sebuah persyaratan yang sedikit ketat bagi mereka. Saudara, kita tahu zaman kita hari-hari ini, kita menghadapi situasi yang begitu buruk. Saya tidak tahu mungkin di daerah di Parapat ini atau di Ajibata ini seperti apa. Tapi kami di Kota Bandung, hempasan demi hempasan oleh
luar biasa. Bukan saja perekonomian yang dilumpuhkan, tapi juga gereja banyak yang mengeluh oleh karena keadaan COVID itu. Apalagi awal-awal semua mencekam, itu kota Bandung menjadi lengang, malam-malam gelap, terhempas. Kita menjadi orang yang saling mencurigai, satu dengan yang lain seperti mencurigai. COVID dia, enggak, COVID dia. Salam apa? Salam kesehatan aja. Saya juga bingung. Kadang-kadang saya sudah bingung sekarang mau salam atau enggak. Kita buat begini, ada yang begini. Kita begini, ada yang begini. Ya sudahlah, saling pengertian saja. Tapi artinya kita digempaskan oleh keadaan itu. Tapi yang lebih mengancam adalah menurut survei, ada namanya di Indonesia bilangan research. Artinya itu mensurvei keadaan yang ada di tengah-tengah pandemi ini. Apa yang mereka temukan dalam survei mereka itu adalah researchnya. Mungkin anak muda tahu istilah itu ya, research lihat untuk mengamati apa yang sedang terjadi di kalangan Kristen. Ternyata orang lebih senang ibadah online. Tapi yang ibadah online di research, orang itu hanya bisa bertahan 20 menit melihat. Dan kesannya sekarang bukan lagi ibadah. Kalau awal-awal kan kita ibadah online, lalu mandi, ganti baju, lalu kita duduk bersama, masih enak. Terakhir sekarang bukan lagi ibadah online, tapi nonton ibadah. Tahu menonton ibadah? Suruh berdiri, ya yang di layar itu berdiri. Yang duduk tidak berdiri. Yang duduk biasa aja. Jangan-jangan dia sambil potong-potong bawah. Jangan-jangan dia ada, biarlah begitu. Hanya simpatisan. Saya coba ikuti waktu itu. Jemaat saya bergabung dengan beberapa ibadah online. Lalu kita lihat online, jumlah jemaatnya 200. Tapi yang ibadah online hanya sampai 50, paling kencang 60. Itu pun yang 60 itu turun naik. Ada yang naik, ada yang keluar, ada yang turun, ada yang naik, begitu sudah. Itu penemuan. Dan yang paling membahayakan lagi, banyak orang tidak setia dengan Tuhan. Ada kawan berkata begini, seseorang kecewa dengan Tuhan. Dia selama ini sudah berpikir bahwa apa yang kuberikan kepada Tuhan harusnya itu bisa menjadi alasan Tuhan menolong aku. Tapi COVID datang, kecewa. Tapi Alkitab kita yang akan kita renungkan hari ini memberikan bukti pada kita bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Tuhan tidak sekedar menghendaki banyak-banyak orang berduyun-duyun, tapi juga Tuhan mau bahwa dari sekian banyak orang ini, mereka adalah orang-orang yang sungguh mereka mau mengikut Tuhan sampai akhir. Tuhan tidak terkesima hanya dengan semangat kita yang merapi purun itu. Tahu merapi purun? Oh iya, lebih tahu Bapak Ibu ya. Yang menyala-nyala itu, meledak-ledak itu, tapi pas waktu bulan kesekian, mana si anu? Tak kelihatan. Kemana si anu? Tak kelihatan. Tuhan tidak terkesima ketika kita hanya di awal. Tapi Tuhan mau seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan, bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita harus menyatakan diri bahwa kita dari awal sampai akhir, kita harus berani mengambil komitmen itu, bahwa aku mau tetap. Nah, perhatikan ini di dalam firman Tuhan. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Saya memberikan satu tema firman Tuhan kepada kita adalah pengikut Kristus sejati. Tahu ya kita yang istilah KW? Ada KW ya? KW itu singkatan dari mana ya? Iya, KW. Atau mungkin di kampung namanya kelo-kelo. Kelo-kelo, tidak tahu juga bahasa kelo-kelo ini. Apa kita menjadi orang Kristen yang sedemikian?
Tapi Yesus menghendaki bahwa hidup kita, ketika kita hari ini menyatakan iman kepada Dia, bahwa kita harus dari awal sampai akhir Tuhan menemukan kita adalah seorang yang setia. Maka lihat di sini dikatakan sebagai pengikut Kristus sejati, Yesus memberikan sebuah lemparan pertanyaan atau untuk terevaluasinya orang-orang yang mengikut pada waktu itu. Nah, jika demikian, apa yang membuktikan kita seorang pengikut Kristus sejati? Kalau di gereja semua kita bisa berkata anak Tuhan. Di gereja semua baik-baik, di gereja semua aman-aman, di gereja tidak ada kekurangan ini. Nanti di rumah baru mikirlah bagaimana kita. Nah, coba perhatikan di sini. Jika demikian, bagaimana karakter kita atau ciri khas kita sebagai pengikut Kristus sejati? Ayat 25. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Kelihatannya ini ayat terlalu radikal. Terlalu radikal. Orang-orang tertentu menganggap ini berarti kita harus membenci bapak, harus membenci ibu, membenci keluarga, membenci semua, dan membenci diri sendiri. Perhatikan, hati-hati melihat ayat ini. Bukankah Alkitab kita berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Tapi juga ada hukum yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu mana yang atau apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-14? Jikalau seseorang tidak membenci bapaknya, kata ini dipakai dalam tradisi Yahudi. Jadi tradisi Yahudi untuk menyatakan lebih cinta kepada seseorang dipakai kadang-kadang kata ini. Ya, misal contohnya waktu Yakub dengan Rahel dan Lea, kata yang dipakai Yakub membenci Lea tapi mengasihi atau mencintai Rahel. Lalu apakah dia membenci dalam arti seperti kita? Bukan. Jadi yang disebutkan di sini membenci adalah lebih sayang. Kata asli yang dipakai itu adalah menyatakan jika kita tidak lebih mencintai Yesus, maka kita tidak layak jadi murid. Jika kita hanya kalau kita masih lebih sayang terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap suami dan selanjutnya itu, maka kita tidak layak. Saudara, zaman ini tidak ada pribadi yang berani begitu. Memang zaman Yesus itu ada banyak guru ya. Jadi misalnya Yohanes Pembaptis, dia mengajar, dia membaptis, itu banyak muridnya. Ada banyak muridnya. Nah, lalu Yesus muncul lagi, tapi yang lain juga ada banyak. Nah, tapi sekarang yang lebih membuat mereka seperti terkesan ini siapa? Itu adalah Yesus. Sampai setiap Yesus datang ke kota-kota, datang ke satu daerah, orang berduyun-duyun. Bukan saja mereka yang datang, ahli-ahli Taurat, orang Farisi pun datang. Memang waktu itu orang begitu berduyun-duyun datang. Tapi Yesus memberikan sebuah syarat yang tinggi dibandingkan orang-orang lain, yang guru-guru yang lain itu. Kalau guru-guru yang lain yang ketika kamu bisa ikut, kamu bisa ada hari ini, sudah bagus. Soal hidupmu itu bukan persoalan. Tapi Yesus menuntut hal yang lebih. Kalau mau dijadikan murid oleh Yesus, Yesus menuntut yang lebih. Dengan sebuah perkataan, barang siapa tidak membenci bapaknya, dalam arti barang siapa masih lebih mengasihi bapaknya, barang siapa yang lebih mengutamakan bapaknya dibandingkan oleh Yesus, itu tidak layak. Ada apa sih di dalam Yesus? Di atas itu kalau kita membaca, ada di atas itu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayat sebelumnya ada banyak orang berdalih. Bisa masalah harta, bisa masalah keluarga. Saya tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk membenci orang tua, bukan. Tidak itu maksudnya. Bukan mau membenci sesama, bukan. Tetapi hari ini kita sedang diajarkan oleh Yesus sebagai pengikut Kristus sejati itu adalah bahwa Kristus itu sebagai yang lebih daripada yang lain. Kalau saya katakan itu, dia haruslah sebagai pengikut yang total kepada Kristus.
tadi sudah sampaikan apa yang ada di dalam Matius pasal yang ke-22. Dalam hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Ada pertimbangan kita, apakah kita dengan sungguh-sungguh betul-betul itu dengan kesungguhan dari dalam. Semua kita bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati di gereja sampai dengan. Saya coba merenungkan kita ini agak unik dah. Uniknya begini. Ulalai atau kahitan nesono nate abanginan. Datang kuda dan hatan aku dan ganti hitam. Banyak sekali. Kalau di luar, mohon maaf, balik. Tapi tidak tahu, sekali. Aku hitam subit. Tulisan pamangat satu dia. Banyak sekali kata-kata. Hanya untuk dahon itu makan. Banyak sekali. Hanya untuk orang bodoh aja banyak sekali kan. Si bobangon, si lopor. Banyak sekali. Saya mulai berpikir banyak sekali kosakata kita. Di suku lain dan terlalu ya bodoh-bodoh. Kalau kita ada bobang, ada longor, ada tilong, bobang, macam. Banyak sekali. Itu yang saya sebutkan di gereja kita bisa berkata aku mengasihi Engkau Tuhan dalam arti berarti aku turut perintahmu. Menjaga hati, menjaga mulut, menjaga pikiran itu begitu diaturkan. Tetapi bisa saja nanti di luar sana. Bagaimana kasih kita? Ini bukan kasih asmara, ini bukan kasih persaudaraan, tapi kasih yang disebutkan di dalam Yohanes, kasih kita kepada Yesus adalah menuruti perintah Tuhan. Ukurlah diri kita. Kalau kita mau disebut sebagai pengikut Kristus sejati, sedalam apa kasihmu kepada Dia? Amin. Kalau kamu udah gitu jatuh cinta, kalau sudah jatuh cinta, Daud ini bisa berani, gitu kan? Kaulah segalanya. Pokoknya pujangga ini pokoknya kalah. Kayak dengan Anwar kalah. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya. Cinta mati mendapat aku ke kau. Ada pertanyaan? Itu dulu anak muda sini. Tapi kepada kita ketika kita bicara kepada Yesus, Yesus berkata,